Assalamualaikum sahabat Mr. Elshowani. Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang alim atau yang umum disebut dengan guru, ustadz, atau kiai. Murid dan orang alim perlu berinteraksi untuk menuai hasil pembelajaran yaitu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu ada adab-adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya agar bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa saja adab atau tata krama murid terhadap guru yang harus dipegang menurut Imam Ghazali? Simak dan tonton video ini sampai selesai. Imam Al-Ghazali seorang tokoh sufi yang berjuluk Hujjatul Islam. Di dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rosail Imam Al-Ghazali halaman 431 menasihatkan tentang bagaimana tata krama murid terhadap gurunya sebagaimana berikut. Adabul muta'alim ma'al alim. Yabda'u bis salam. Wa yukilu baina yadaihil kalama. Wa yakumulahu idzakoma. Wala yakululahu, kola fulanun hilafa makulta. Wala yas'alu jalisahu fi majlisihi. Wala yabtasimu, inda mahotobatihi. Wala yushiru, alaihi bihilafi roihi. Wala yahudu bitsaubihi idzakoma. Wala yastafimuhu an mas'alatin fitorikihi hatta yablugoh ila manzilihi. Wala yuksiru alaihi, inda malalihi. Artinya, adab murid terhadap guru, yakni, mendahului beruluk salam, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan kepada guru, pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya ketika guru di dalam majelis, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dari kutipan nasihat Imam Ghazali, dapat diuraikan ada 10 adab murid terhadap guru yang harus dipegang murid. Pertama, mendahului beruluk salam. Seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Kedua, hendaknya seorang murid tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Ketiga, hendaknya murid berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu, misalnya uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk sebaiknya murid juga duduk. Keempat, janganlah murid mengatakan kepada gurunya, pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Kelima, hendaknya murid tidak bertanya-tanya atau mengobrol dengan teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Dalam majelis ta'lim atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelahnya.
Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Dan janganlah murid mengobrol sendiri dengan temannya sewaktu ada guru di majelis atau kelas. Hal ini akan mengesankan murid tidak memperhatikan guru dan membuat guru menjadi tidak dihargai. Keenam, murid hendaknya tidak terlalu mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memposisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau bersenyum yang berlebihan. Ketujuh, murid tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkannya secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra dengan guru di depan teman-teman. Kedelapan, hendaknya murid tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-kali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri, atau sesuai arahan guru. Kesembilan, seorang murid sebaiknya tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Kesepuluh, murid sebaiknya tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelik, misalnya. Dalam hal ini dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Demikian ke-10 tata krama murid terhadap guru sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jika diringkas, maka pada intinya adalah seorang murid hendaknya berlaku hormat kepada guru baik dengan sikap-sikap tertentu maupun dengan pandai-pandai menjaga lisan. Ia hendaknya tahu kapan dan bagaimana sebaiknya ia berbicara kepada guru termasuk ketika hendak mengajukan pertanyaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe.